Shalom. Sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih buat segala-galanya yang Tuhan beri atas kehidupan kami. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau kuduskan setiap kami karena Engkau adalah Allah yang kudus adanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami undang Engkau Roh Kudus untuk melawat setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk berjumpa dengan Engkau. Haleluya. Amin. Mari saudara kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tenung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saya percaya hari ini dimanapun saudara berada, saya percaya berkat Tuhan melingkupi saudara. Haleluya. Satu hal yang kita rindukan saudara adalah diam di hadirat Tuhan saudara, menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku
kasih ya Tuhan. Haleluya. Kau Allah Immanuel, Immanuel, Allah yang beserta bersama kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah Immanuel. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kita percaya saudara, Tuhan bertata di atas pujian. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini. Pentakosta ketiga, saudara. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil.
Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali.
kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, saudara. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa buat hari ini. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi Tuhan, kami tidak akan kekurangan. Kami akan penuh dengan kelimpahan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Mari yang siap memberi katakan amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini saudara. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya.
Bapak, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan, mengikuti ibadah online ini. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Bapak. Urapi kami semua ya Tuhan, kami yang mendengarkannya ya Tuhan, baik kami juga hamba-Mu yang memberitakannya ya Bapak. Biarlah Tuhan hikmat Allah Roh Kudus menyertai lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada Bapa. Jadikan mereka Tuhan lahan yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini mengikuti ibadah online ini, kami percaya saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tertanam suatu keyakinan ketika saya mengikuti ibadah Jumat Agung kemarin yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Bapak Niko Jodoro Harjo. Nah, di situ diceritakan tahapan-tahapan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, saya sangat tersentuh sekali ketika beliau menyampaikan bahwa salah satu penderitaan yang paling berat yang diterima, yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah ketika Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ditinggal oleh Bapa itu paling sakit daripada cambuk, daripada aniaya, daripada paku. Itu yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu Tuhan Yesus harus terima. Ditinggalkan oleh Bapa, dia harus terima. Karena apa? Karena dia menebus kita orang-orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hakikat orang berdosa adalah ditinggal oleh Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang sudah ditebus, seharusnya dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, kita harusnya bisa merasakan hadirat Tuhan. Jadi bukan karena online atau karena apa, tetapi dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih lagi disampaikan oleh Gembala Pembina kita, jika kita tidak dapat merasakan hadirat Tuhan, itu berarti jangan-jangan kita masih menyimpan sesuatu di dalam hati kita. Ada harta karun yang kita simpan, yang kita susah untuk melepaskannya. Entah kita kepahitan, ataupun kita merasa kita lebih, ataupun kita merasa sakit hati kepada orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus introspeksi diri. Nah, itu yang sangat menegur saya juga. Karena saya pun kadang-kadang nggak dapat hadirat Tuhan, ya saya mengalir aja. Tapi kemarin benar-benar saya ditegur oleh Tuhan, selidiki hatimu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan pada pembacaan kita pada kesempatan ini, yaitu Kisah Para Rasul 6 sampai dengan kitab Kisah Para Rasul 7. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai informasi, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis sekitar tahun 63, sedangkan peristiwa penyaliban itu sekitar tahun 30. Jadi selisih 30 tahun. Jadi ini ditulis oleh Lukas, orang Yunani, tapi ini bukan banyak berita berseliweran di media sosial dimanapun di internet bahwa kitab itu hanya karangan Lukas, Injil itu hanya karangan Matius. Nah, saya tegaskan
bahwa kitab itu selisihnya cuma 30 tahun peristiwa dan penulisannya. Bahkan ada kitab lain yang selisihnya bisa ratusan tahun dengan peristiwa yang terjadi. Nah, jadi kitab Kisah Para Rasul ini adalah benar-benar ditulis berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan. Di sini kami akan bacakan dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya 54 sampai dengan 60. Saya ambil di bagian belakangnya saja, karena biasanya kalau bagian belakang itu lebih enak. Begitu saudara. Nah, jadi Kisah Para Rasul 7 ayatnya 54 sampai dengan ke 60. Saya akan bacakan dari sini. Saudara boleh mengikutinya di tempat saudara berada, dimanapun saudara berada, melalui Alkitab saudara. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ayat 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertak gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema ini, tema khotbah kita hari ini, yaitu menyaksikan kemuliaan Kristus. Nah, sebagai dasar temanya, saya ambil dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Stefanus bisa melihat kemuliaan Allah. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan yang telah dipilih Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Allah. Nah, karena banyak orang yang sudah udah banyak bersaksi di sana, di sini, bersaksi ini, bersaksi itu, tetapi ujung-ujungnya banyak yang jatuh juga. Nah, tetapi Stefanus, dia melihat kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus bersama dengan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka untuk kesempatan ini kita akan belajar dari Stefanus. Nah, yang pertama, Stefanus adalah seorang Kristen yang memiliki kualitas rohani yang baik. Itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari Stefanus. Stefanus ini dipilih dari antara jemaat gereja mula-mula sebagai diaken. Nah, ayatnya itu saya ambil dari Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ketiga. Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang melatar belakangi pada waktu itu
di jemaat mula-mula di Yerusalem, nah adanya suatu sungut-sungut. Jadi di Yerusalem ada dua kelompok jemaat. Satu jemaat yang berbahasa Yunani, satu lagi yang berkelompok bahasa Ibrani. Nah, jadi yang berkelompok bahasa Yunani ini mereka bersungut-sungut karena merasa pelayanan diakonia dia telah diabaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang menimbulkan sungut-sungut pengangkatan untuk diakan pada waktu itu, karena dianggap perlu, karena pelayannya kurang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut Kisah Para Rasul 4 ayat 4, jumlah jemaat yang saat itu ada sekitar 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa saudara bayangkan, itu yang dilayani oleh rasul-rasul 5.000 orang. Nah, jadi wajar saja waktu itu mereka tidak dapat terlayani dengan baik. Nah, oleh sebab itu terjadi sungut-sungut di antara jemaat. Nah, jadi kelompok-kelompok jemaat ini memang dari gereja mula-mula sudah ada. Ada beberapa yang dia memang bergabung dengan kelompok-kelompok Yunani. Yunani ini terdiri dari orang-orang yang pernah merantau, orang-orang perantauan. Nah, tapi ada yang kelompok bahasa Ibrani. Nah, rata-rata orang-orang Yahudi yang di Yerusalem. Nah, itulah yang melatar belakangi terpilihnya Stefanus untuk menjadi diakonia, untuk melayani diakonia. Jadi di dalam Kisah Para Rasul ini dijelaskan bahwa salah satu syaratnya adalah punya kerohanian yang baik. Nah, Stefanus terpilih untuk itu, untuk kerohanian itu, kerohanian yang baik. Nah, bagaimana kita harus bisa mempunyai kerohanian baik? Nah, berarti kita harus mau belajar. Karena Stefanus ini bukan salah satu dari lingkaran yang 12 murid itu. Tentu dia harus belajar supaya rohaninya terus bertumbuh. Nah, itu yang pertama, memiliki kerohanian yang baik, sehingga Stefanus dapat melihat kemuliaan Allah pada saat akhir hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian apalagi yang kedua, supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah, apa yang dilakukan oleh Stefanus? Stefanus selain dikenal baik, dia juga memiliki iman, hikmat, dan Roh Kudus, sehingga Tuhan bisa memakai dia sebagai apologet Kristen. Apologet itu pembela iman Kristen. Ketika orang mendesak iman Kristen, dia berani, dia bisa membela. Kenapa? Dia punya hikmat. Nah, hikmat itu, saya mencari hikmat itu, saya dapat adalah pengertian yang bersifat praktis, bukan teoritis. Jadi sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang dilakukan. Nah, berbeda dengan guru-guru orang-orang Farisi pada waktu itu. Mereka mempelajari hukum-hukum Musa itu, tapi itu nggak ada yang berhasil melakukan itu. Nah, di sini Stefanus membela itu. Tadi dikatakan di Alkitab bahwa ada rekayasa tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, tetapi Stefanus ini bersaksi, dia benar-benar bangkit. Bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Itu kamu bunuh. Nah, Stefanus ini mengatakan ketika dia diseret ke dalam mahkamah agama, dia menyimpulkan dua hal, sehingga dia di orang-orang Farisi waktu itu yang membawa dia ke dalam mahkamah agama itu merasa sangat sakiti. Yang pertama, dia mengatakan adanya bait Allah tidak menjamin orang Israel beribadah kepada Tuhan.
Jadi adanya bait Allah itu nggak menjamin semua bangsa Israel bisa tunduk kepada Tuhan. Buktinya ketika bait Allah didirikan oleh Raja Salomo, justru banyak juga didirikan bukit-bukit pengorbanan untuk menyembah dewa-dewa lain. Nah, tetapi dia mengatakan sebaliknya, para bapa leluhur mereka tidak mempunyai bait Allah, tetapi mereka menyembah Tuhan. Mereka tinggal di pengembaraan, di kemah-kemah, tetapi mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, itu yang dikatakan. Yang kedua, dikatakan bahwa orang Israel itu begitu menjunjung sekali hukum Taurat, hukumnya Musa, tetapi bangsa Israel selalu setelah menerima hukum Taurat selalu memberontak kepada Tuhan dan menentang utusan-utusan Tuhan, dan ujung-ujungnya adalah penentangan terhadap Yesus Kristus. Nah, saudara nanti bisa baca ini di Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai ke 53. Nah, jadi kita harus berani. Stefanus berani membela imannya. Saya kadang-kadang dulu sebelum belum lama setelah saya belajar di Alkitab, saya itu dulu punya usaha. Nah, ketika usaha saya tutup, kadang-kadang saya bilang, kemana Om? Nah, saya bilang kadang-kadang saya nggak mengakui gitu loh. Itu naifnya saya. Itu naifnya. Saya mengakui itu dosa saya. Kemana Om? Saya bilang istirahat. Atau saya bilang pergi. Itu dosa saya. Nah, tapi Tuhan tegur saya. Saya mau berubah. Sehingga dimanapun sekarang, dimanapun saya berada, saya mengatakan saya orang Kristen. Saya itu melayani. Dimanapun. Saya tidak peduli apakah saya nanti diterima di situ atau saya nanti ditolak. Saya tidak peduli. Saya itu orang Kristen dan saya melayani. Saya itu bekerja di sebuah perusahaan swasta yang saya sering dikirim ke nasabah-nasabahnya di daerah-daerah tertentu. Saya tidak peduli dimanapun. Saya pasti mengatakan saya itu orang Kristen. Nah, itulah ketika Tuhan mulai tegur kita. Kenapa? Ada Roh Kudus yang menegur kita. Nah, itu yang tadi dimiliki oleh Stefanus. Ada Roh Kudus. Roh Kudus ketika mengorbankan hidupnya untuk mempertahankan iman kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita mau di zaman ini kita tidak akan dilempari batu. Karena di zaman ini negara kita udah menjamin untuk kita beribadah. Yang ada wilayah-wilayah tertentu yang mereka masih ditekan, tapi tidak sampai dipenggal, tidak sampai dirajam batu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah bagaimana kita harus menjadi martir di zaman ini? Karena tidak ada salib. Kita beribadah di banyak yang beribadah sudah nyaman. Kita bisa merasakan AC untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, tetapi kita harus berani. Kita harus menjadi martir. Nah, melalui apa? Melalui apa kita harus menjadi martir? Kita bisa menjadi martir melalui penderitaan, beban hidup yang kita terima. Seberapa besar beban kita, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Entah itu sakit penyakit kita. Banyak orang yang sakit ketika ditawari, oh kamu pindah agama aja biar di sini atau ke sini. Mereka tinggalkan Yesus. Nah, tetapi kita berani bayar harga, walaupun kita menderita. Kita tetap mempertahankan iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun Tuhan tidak menyelamatkan dia rela. Nah, itulah Stefanus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang lebih menarik lagi di sini, Stefanus itu merupakan martir yang pertama.
Baru setelah itu ada martir-martir yang berikutnya. Nah, Stefanus itu orang yang pertama mempertahankan imannya sampai mati. Dia bukanlah dari golongan yang 12 murid itu. Dia bukan itu. Dia cuma diangkat menjadi diakonia, menjadi diaken untuk melakukan diakonia. Nah, tetapi dialah yang martir pertama. Dan biasanya kalau yang pertama itu kan itu udah luar biasa. Nah, saya dulu kalau di sekolah, saya itu selalu dapat kasih karunia karena nama saya A. Jadi saya dipanggil duluan. Kalau suruh presentasi walaupun ngawur, udah nilainya udah B. Karena kasih karunia. Nah, jadi karena yang pertama, kalau yang terakhir, kalau yang lain nanti disuruh belum tentu berani kan. Nah, karena saya harus pertama, karena nama saya A. Nah, jadi saya harus duluan. Jadi selalu kata guru-guru saya, udah kamu nggak apa-apa, kasih karunia gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Stefanus ini. Yudas Iskariot adalah murid yang pertama kali meninggal, tapi bukan sebagai martir. Nah, tapi Stefanus bukan seorang murid yang dari 12, tapi dia rela sebagai martir. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita di dalam kelompok, di dalam gereja di mana kita berada, mungkin kita bukan seorang pelayan, bukan seorang pengerja, tapi kita juga dipakai oleh Tuhan menjadi martir. Nah, di tempat di mana kita melayani, entah di pekerjaan kita, entah di usaha kita, entah di kantor kita, kita melakukan sesuai dengan iman Kristen, itulah martir. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga boleh menjadi martir melalui apa yang kita miliki, melalui kehormatan, kekayaan, bahkan penderitaan, sakit penyakit, kita menjadi martir. Nah, dimanapun kita berada, kita harus tetap mempertahankan iman kita. Kemudian apa yang dilakukan Stefanus yang keempat adalah mengampuni dan mendoakan pengampunan bagi orang-orang yang menganiayanya. Saya ambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius 11 ayat 23 mengatakan bahwa di dalam penjara Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya berkata kepadanya, engkaukah yang datang itu atau harus kami menantikan yang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, dimasukkan penjara oleh Herodes, dia jadi kecewa, dia jadi ragu. Padahal dia sendiri yang mengatakan bahwa ini Mesias, dia yang mengatakan. Nah, tapi dia jadi kecewa. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang memang diberkati dengan pemberitaan firman, dengan pengajaran, dengan mujizat kesembuhan. Tetapi pembalasan dengan orang-orang jahat ini dia tidak melihat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena tidak melihat pembalasan dengan orang-orang jahat ini, dia jadi ragu. Tetapi di akhir katanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita merasa, loh di sana nggak jahat kok, di sana curang kok, tapi kok dia diberkati terus. Sementara orang yang tulus, orang yang mengikuti iman Kristen ternyata nggak demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika Stefanus dilempari batu, dia tidak kecewa, dia tidak ingin Tuhan menolong dan menyelamatkan dia dari penganiayaan itu, tetapi dia terus berdoa justru mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Selaras dengan perkataan Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Ada 4 hal tadi yang saya sampaikan. Pertama, Stefanus pastilah seorang Kristen yang memiliki kualitas kerohanian yang baik. Yang kedua, memiliki iman, hikmat, dan Roh Kudus sehingga siap membela iman. Kemudian ketiga, siap mati untuk mempertahankan iman. Keempat, tetap mengampuni dan mendoakan pengampunan bagi orang yang mempercayainya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa yang baik, firman-Mu telah hamba sampaikan ya Bapa, apa yang Kau taruh di hati hamba. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus terus berbicara, menambah-nambahkan hikmat bagi anak-anak-Mu, bagi kami semua, agar apa yang telah disampaikan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu dimanapun berada, yang saat ini mengikuti ibadah online. Kasih karunia, urapan yang baru terus Kau nyatakan ya Bapa. Hikmat yang baru. Terima kasih Bapa, berkati gereja kami GBI Grand Resident. Terus Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan bagi gembala kami Bapak Nathan Karangan, untuk menambahkan pengajaran, untuk menuntun kami dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba datang kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya saudara. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan. Amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita saudara. Mari kita angkat pujian ini saudara. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Di saat badai ada Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak ya Bapa. Saat badai hidup
tidak akan mendengarkan pengumuman saudara. Pada yang bertugas saya persilakan. Kita akhiri ibadah malam kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan di ibadah kami pada hari ini. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami belajar dari hidup seorang Stefanus Tuhan yang menjadi martir Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapa. Hantar Tuhan, Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bapa, kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu ini. Tuhan tambahkan hikmat marifat. Tuhan memberkati kehidupannya, usaha pekerjaannya, keluarga besarnya Bapa. Dimanapun hamba-Mu ini boleh melayani, biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nathan Karangan Tuhan. Kamu memberkati Bapak Gembala kami ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini boleh melayani Engkau Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati, menyertainya Tuhan. Terlebih untuk rencananya Tuhan, untuk mengadakan pelayanan di Pati Tuhan Yesus, Kau juga memberkatinya. Tuhan mencukupkan segala dana-dana yang dibutuhkan. Tuhan mengurapinya supaya di sana mujizat Tuhan boleh terjadi dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan juga memberkati Ibu Gembala kami, Ibu Agnes Tuhan. Kamu memberkati kehidupannya di rumah tangga, di gereja kami. Kamu memberkati supaya apapun jadi kerinduan hatinya, biarlah Tuhan Yesus juga menjadi jawabannya. Tuhan memberkati keluarga besar mereka Tuhan, anak-anak mereka, cucu dan menantunya. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gembala Pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Tuhan Yesus, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, terlebih di era Pentakosta ketiga. Tuhan sudah tetapkan dia Tuhan menjadi messengernya Tuhan. Terus pakai Bapa, biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Biarlah pelayanannya Tuhan akan memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Andi Markus Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala Rayon kami Tuhan dalam pelayanannya di kota kami Bekasi Bapak. Biarlah Tuhan pelayanannya juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati keempat wakilnya Tuhan. Pakai Tuhan, tambahkan hikmat marifat supaya pelayanan mereka juga Tuhan menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh gembala-gembala di cabang dan ranting, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau sepanjang hari ini Tuhan, dimanapun mereka boleh berada. Tuhan juga pakai mereka, jangkau mereka Tuhan, supaya ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, jiwa-jiwa akan dimenangkan, ditegur, dikuatkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan di GBI Grand Residen. Tuhan memberkati setiap pelayanan kami Tuhan. Apapun yang boleh kami lakukan Tuhan, biarlah ini semua menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya diri pada dalam Tuhan tidak ada sia-sia. Tuhan akan memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami teringat akan bangsa kami Indonesia Tuhan. Di mana kami boleh berada, kami boleh hidup Tuhan. Kami serahkan juga bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang damai sejahtera Bapa. Terlebih di era pandemi virus corona Tuhan, bahkan ancaman resesi ekonomi Bapa. Kami bersyukur jika sudah ditemukan vaksin Bapa. Kami percaya ini adalah rencana Tuhan. Melalui ini semua Tuhan, kami boleh menyelesaikan masalah-masalah pandemi. Melalui vaksin ini Tuhan, biarlah bangsa kami ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami juga mau tolak Tuhan Yesus untuk orang-orang yang radikal di tengah bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mau hardik, diam dan tenanglah di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang damai, aman dan sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan juga para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri,
bahkan aparat pemerintahan kami sampai yang paling rendah di tingkat RT dan RW. Tuhan berikan hikmat marifat, Tuhan jamah mereka, roh yang takut Tuhan, supaya dalam kepemimpinan mereka Tuhan mereka mampu membawa bangsa kami ke depan lebih baik lagi. Tuhan memakai aparat pemerintahan kami, TNI Polri Bapak, Tuhan pakai mereka untuk menjaga kedamaian bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap persembahan sudah kami kumpulkan. Tuhan jamah semua, Tuhan berkati supaya boleh kami pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini boleh beribadah online. Kami percaya Tuhan menjangkau setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat lepaskan dalam nama Yesus, yang memiliki beban yang berat kami percaya Tuhan sudah berikan kelegaan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, sebentar juga kami akan akhiri ibadah online kami. Sebelum kami kembali ke kehidupan kami, ke rutinitas kami Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita secara virtual ini, mari kita buka hati kita, mengangkat tangan sebagai tanda iman untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, turun atas jemaat semua hari ini. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, menuntun dalam seluruh kehidupan saudara semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan, amin.